Halo Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu kembali dengan saya Erwan Riyadi di acara kita Kopi Literasi. Setelah kurang lebih 2 atau 3 bulan berlalu kita tidak berproduksi, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, saat ini pun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 yang sampai sekarang pun masih belum reda. Kami dari tim produksi memutuskan untuk kembali membuat episode Kopi Literasi, tentu dengan berbagai catatan ya. Yang paling utama adalah sesuai dengan anjuran pemerintah, kita tetap mematuhi dan mentaati protokol penanggulangan COVID-19. Ya, diantaranya kita menjaga jarak ya, kita nggak bersentuhan dan hal-hal lain yang sesuai dengan itu. Saya bawa masker, tapi memang nggak saya pakai supaya lebih nyaman saja gitu kan. Tapi ya di waktu yang lain saya akan menggunakan masker. Sobat Literasi, untuk episode pertama di tengah pandemi ini saya menghadirkan narasumber tamu yang khusus ya. Dia ini teman saya, udah berapa lama ya, sering ketemu, sering ngobrol, jadi ya kita udah dekat lah gitu ya. Nah, dia masih muda dan bagi saya dia spesial, dia punya potensial gitu ya. Kita langsung menyapa dia nih, Aspin Anwar. Hai, terima kasih. Sahabat. Aspin Anwar, aku panggilnya apa nih? Aspin aja. Aspin ya? aja, Pak. Mas Aspin ya? Iya. Siap. Itu nama asli atau nama panggung atau nama apa nih? Aspin Anwar. Itu nama asli, Pak. Pemberian orang tua. Nama asli sejak sebelum lahir, Pak. Oh iya? Sudah terdata oleh Bapak. Oh iya. Aspin Anwar. Orang Kutai? Lain. Asli Sunda, Banjar. Sunda Banjar Iya. berarti. Bapak Sunda, Bapak Banjar, Ibu Sunda. Tapi karena udah lama di sini, Orang Kutai. bisa lah disebut orang Kutai gitu kan. Tapi istri Kutai. Bisa bahasa Kutai kan? Insya Harus Allah. lah, nggak Insya mungkin Allah. nggak kan? Iya. Baik, Aspin Anwar. Nanti kita akan cerita ya. Ini kaitannya juga dengan situasi yang masih seperti sekarang ya, Iya. pandemi Iya, Pak. COVID-19. Jadi ya sebutlah ini tema obrolan kita, bangkit di tengah Bangkit, pandemi. ya. Jadi kita bersahabat, Pak ya. Iya. Harus bersahabat juga. Baik, kita coba awali obrolan dengan ini kehidupan di awal dulu lah ya. Kehidupan dia, Pak. Ini asli dari sini atau maksudnya lahir di sini atau di mana? Saya orang perantauan, Pak. Nah, itu dia. Iya, saya orang perantauan. Saya lahir di Bogor. Bogor itu Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi habis selepas itu saya hijrah ke Jakarta. Mm-mm. Habis lulus sekolah SMA kan ikut bapak gitu, karena profesi pekerjaan bapak kan tukang jahit, ya kan. Dia di Jakarta, makanya kami tinggal di Jakarta. Mm-mm. Selepas itu saya salah satu sekolah, akhirnya cari pekerjaan. Iya. Cari pekerjaan untuk menyambung biaya Itu hidupan. di usia muda tuh, Pak. Saya muda, Pak. Itu sekitar 18, Pak. Pada pasca saya lulus 2009, gitu kan. Saya kerja berbagai profesi, Pak. Oh, Iya, berbagai profesi, macam-macam, mulai dari cleaning service, terusnya bisa OB, iya, terus ya di restoran jadi waiter. Pokoknya gitu kan. apapun yang bisa Apapun itu, ajar Pak. gitu ya. Nasabah, pokoknya udah. Pokoknya alhamdulillah lah, ada sedikit pengalaman gitu kan. Setelah itu saya merasa jenuh juga kan dengan kehidupan metropolitan. Mm-mm. Namanya di Jakarta, di kota kan, di kota besar. Saya berpikir kok bagaimana cara saya untuk bisa mengangkat derajat keluarga saya, dari saya kan. Wah, akhirnya saya coba merenung, akhirnya saya coba menetapkan diri dan mantapkan niat saya untuk merantau, ikutin jejak sejarah bapak saya, karena bapak saya kan merantau kan dari Banjar ke
ke Bogor maupun ke Bandung, ke macam-macam Nah, daerah. sekarang mau ngikuti jejak ya. Iya, Dari Jakarta ke 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 Kalimantan Selatan. Begitu Pak. Pertama ke Banjar dulu Pak, belum ke iya, Tenggarong. balik ke Banjar ya. Iya, situ. Oke. Terus saya minta restu sama kedua orang tua saya, dan juga minta ridhonya supaya saya dilancarkan di kampung halaman orang. Di perantauan ngapain? Di perantauan, nah waktu itu bapak saya telepon kan, sepupu di Banjar. Mm-mm. Ini ada anak namanya Asvin, dia ingin merantau, setelah tolong didik dia, gitu kan. Akhirnya oke siap, akhirnya udah saya dipesankan tiket oleh, saya manggilnya paman di Banjar, pesan tiket, datang saya ke Banjar. Habis seiring waktu, bukan kerja yang posisi enak gitu, nah kayak di dasar nggak apa-apa, tapi karena paman saya usaha galon ya, air minum isi ulang, Iya. terpaksa oke Pin ikut paman, akhirnya nih antar galon. Ntar galon. Iya, Oke. gimana terkejutnya, tapi ya saya ingat pesan kedua orang tua saya, terutama bapak, karena Iya. beliau udah merasakan orang merantau gimana. Ingat, kalau anak perantauan, yang pertama itu tidak boleh nangis, dalam arti tidak boleh ngeluh gitu kan. Apapun itu resiko hadapi sendiri, Harus gitu kuat. kan. Harus kuat gitu kan. Udah saya tertanam tuh doktrin bapak saya. Ya, bismillah saya jalanin terus. Seringnya waktu akhirnya mungkin ya paman saya tidak tega melihat mungkin ponakan gitu kan. Tidak tega melihat wah kerjanya berat, kayaknya nggak cocok. Akhirnya dia nelpon lah sepupu yang ada di Tenggarong gitu kan. Ada sepupu, katanya kan ada kakak sepupu tuh, ada tuh kakak sepupu di Tenggarong gitu kan. Oke, ditelepon, ada gak kerjaan? Ya ada, kamu sini aja gitu. Kebetulan lagi pengen buka kantin di kampung. Hijrah lagi. Ya hijrah lagi Pak. Dari Banjarmasin. Iya, Banjarmasin ya? iya Banjarmasin, Ke Tenggarong. Tenggarong. Nah, sampai di Tenggarong ngapain? Tapi sebelum lucu Pak, saya sampai nyasar. Karena saya kota Tenggarong itu deket aja jaraknya 1 jam dari Banjar ke Tenggarong, kirain saya. Ternyata jauh kan, sampai semalaman tuh, sampai Lebih semalam 10 jam. 12 jam dah. 12 jam. Tapi saya sampai di bandara pelabuhan Balikpapan ya. Iya. Kirain saya itu Tenggarong. Pas mobil itu ternyata itu Balikpapan. Sampai saya menginap setengah malam tuh di musola. Tidur situ sama pengurus-pengurus musola di situ kan. Tidur gitu kan, mau nggak mau dengan uang cuman megang 70.000 gitu kan. Akhirnya alhamdulillah diantar gitu kan. Ada orang baik kan, diantar ke Tenggarong. Dan Ketemu ya. Oke, terus di Tenggarong ngapain? Di Tenggarong ya karena materi finansial saya ini Pak menipis, malah ya saya kerja. Tapi sebelum ke persiapan kantin, saya ikut dengan orang, dikenalin juga kan. Ketemu, dia jualan pisang hijau gitu kan di Imam Bonjol. Terus sekarang saya ikut beliau setahun gitu kan, lebih. Akhirnya jualan di pasar Ramadan, di pasar pokoknya macam-macam lah Pak, keliling stand situ kan, jualan pisang hijau. Pisang hijau sambil habis itu di kantin juga, habis itu kantin buka sambil saya jualan juga pisang hijau gitu Pak. Gitu. Jualan sambil juga. Tapi jualan orang berarti kan? Kita ikut bantu jualan gitu ya? Jualan. Dari Jakarta kerjanya gitu ya? Iya. Apapun. Iya, profesi apa? Hijrah ke Banjarmasin, Iya. nyaris seperti itu. Iya. Ketika ke Tenggarong pun nggak jauh beda. Iya, nggak jauh beda. Nggak kepengen jadi karyawan kantoran atau gimana gitu? Dulu sempat kepengen Pak pas lulus gitu, tapi kerja karyawan kantoran pada saat saya diterima di Jakarta tuh jadi nasabah basic bank ya, salah satu bank. Ya. Salah satu bank, saya kerja jadi sales gitu, nawarin kartu nasabah, gak mau. Ya itu aja, itu pekerjaan yang menurut saya paling keren Pak, ada dasi namanya sales kan, udah nasabah bank. Ya tetap aja kita di lapangan gitu. Iya itu dia menurut saya kan dulu ya, tapi karena kita tamatan sekolah menengah ya apa adanya dah, Baik. gitu. Karena saya berpikir begitu. Kan aku kenalnya Spin kan karena pertautan urusan dengan komunitas yang namanya Sahabat Pulau Indonesia. Chapter Kutai Kutai Kartanegara. Kartanegara. Apa itu?
itu Sahabat Pulau kan ini Pak, gerakan pemuda Indonesia ya. Lebih membangun gerakan dari sektor pendidikan, ekonomi, budaya gitu kan. Tapi kami lebih cenderung 70% untuk program lebih dominan ke dunia pendidikan. Gitu kan. Kenapa? Karena mungkin skup di Indonesia ini kan banyak anak-anak tuh yang putus sekolah gitu kan, yang tidak ada biayanya mungkin dari segi ekonominya. Nah makanya kami nih kakak-kakak asuh kayak volunteer gitu kan, memberikan ilmunya sedikit kepada anak itu belajar. Kita bersama-sama senang apa yang dia belum merasakan di bangku sekolah, kita ikut, kita mainkan di situ. Lebih ke gerakan sosial. Iya, gerakan sosial. Nah, volunteer. Aspin ini kan ketua chapter Kukar ya. Sawah ya. Berarti kan ada chapter yang lain. Ada. Dan ini berarti satu Indonesia ya? Iya, satu Indonesia benar. Oh iya. Masih Masih berjalan hingga hari ini kan? Alhamdulillah masih, karena COVID kan. Dan masih ketua kan? Alhamdulillah masih dipercaya. Baik. Sobat Literasi, itu sedikit cerita tentang Aspin Anwar di awal ya. Sekarang gini, di depan kita ini ada botol. Ini produk. Nah, ini bikinan dia. Lokal. Ya. Nanti kita akan cerita tentang produk ini ya. Setelah kita minum kopi dulu. Ini itu ada kopi. Silakan. Di depan kita ini juga ada kue ya. Iya, meja khas Kutai ya. Bingka ya kalau nggak salah. Bingka ya Pak ya. Iya, orang sini bilangnya ini bingka, tapi ini sudah inovasi sebenarnya ya. Iya. Karena bingka yang original itu warnanya agak coklat. Oh. Agak coklat, terus di atasnya itu ada sarinya santan yang kental gitu kan. Oh iya iya ya. Nah, itu ukurannya segini tuh. Ini kan lebih kecil. Iya. Nah, sekarang bingka variannya makin banyak. Iya, benar. Ya, inovasi kan. Inovasinya. Dan itu bagus. Dicoba dulu. Iya. Dan juga ada juga ya Pak ya, di Banjar itu kan saya pernah coba juga bingka yang besar tuh, dia dari kentang kalau nggak salah ada. Ini terigu, tepung terigu. Ya. Iya. Kentang juga ada ya, yang isinya bisa. gitu kan. Kalau kita menelusuri story tuh mungkin banyak juga ya teman-teman mengalami seperti saya gitu kan. Ya. Tepat ada semangatnya, dari storiesnya, sedihnya, ada tawa, pokoknya macam-macam dah. Sobat Literasi, kembali ke ini ya. Ini rasanya nggak seperti yang original. Kalau aku lebih suka yang original ya, yang ada gula merah. Ya, dan aku termasuk penggemar beratnya untuk jajanan ini. Kue tradisional kita ya di Kutai Kartanegara itu ada banyak macam, dan saya suka. Jadi menurut saya ini salah satu kekayaan budaya dari Kutai Kartanegara. Luar biasa jajanannya. Iya. Iya. Lidah saya cocok banget. Tapi dan saat ini Pak, khas Kutai itu yang terangkat tuh produknya apa tuh namanya? Nah ini dia. Kalau terangkat sampai jauh tinggi gitu ya, belum. Tapi belum dia kalau semakin dikenal ada beberapa. Salah satunya misalnya udah pernah dibikin versi yang berbeda, dibikin di luar kota ya, kayak roti balok misalnya. Oh iya iya. Ya. Terus ada roti gembong misalnya. Oh yang ya, sekarang roti gembong malah itu kan sudah diolah sedemikian rupa kan oleh salah satu teman kita. Iya. Dan ya jadi apa? Makanan favorit masyarakat kita gitu kan. Dan itu membanggakan. Iya. Nah, kalau kopinya ya ini kopi lokal kita. Kopi lokal. Iya dong pasti. Kita harus cita-cita dengan produk lokal. Baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, Sobat Literasi, kita akan ngobrolin tentang ini nih. Ini bikinannya dia. Ya. Lemonku. Lemonku ini merek ya? Merek apa? Yang merek. Merek. Lemonku, kemudian ini diproduksi oleh Tarsan Group. Nah, Tarsan Group ini apa ya? Nantilah kita kulik-kulik ya. Ini minuman apa ya?
bukan detox, herbal, bukan. bukan herbal ya, Iya. tapi dia memang ini kan minuman segar, Segar. eh, tidak ada tambahan apa-apa gitu ya. Iya. Nah, coba ceritakan nih sedikit Baik Kak. Ini salah satu. sambil dipegang deh. Oke, siap. Ini salah satu minuman detox ya. Detox bukan. Mungkin teman-teman, mungkin sahabat literasi tahulah detox itu gimana. Minuman yang untuk meningkatkan imun tubuh, terus yang alami gitu kan, dari bahan-bahan rempah-rempah. Nah, ini dicampur oleh serai, jahe, dan kayu manis. Karena Bahan dasarnya lemon ya, Pak? ya, bahan dasarnya lemon. Ya. Dan ini sangat cocok untuk kesehatan tubuh, meningkatkan imun, banyak manfaatnya lah gitu kan. Misalkan teman-teman pengen flu nih Pak, kan saat ini kan cuaca Iya. kurang profesional ya, naik pasang surut gara-gara panas ini. Nah ini insya Allah cocok Kalau bicara buat konten diet khusus ya, vitamin juga lah bisa. misalnya gitu ya. Berarti kan dia lebih banyak vitamin C berarti ya. Iya. Kaitannya dengan daya tahan tubuh. Iya. Dan itu kayaknya cocok dengan kondisi sekarang kan. Ya, kondisi sekarang karena Pandemi. ya pandemi lagi buat ngusir-ngusir. Lah virus jangan-jangan disabot. idenya muncul gara-gara ada pandemi nih. Nah, salah Kan satu ini kan itu, Pak. baru ya kan? Iya, Produksinya kan baru. ya. Nah, salah satunya itu Pak, karena kan pertama kali dia muncul itu Pak, Heeh. ya profesi saya kan swasta nih Pak, gitu kan. Ya kan sekarang Swasta. sudah lebih Gitu serius kan. mau jadi wirausaha Iya, kan? Nggak insya kepengen Allah. kerja di mana-mana lagi. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Nah, selepas itu kan swasta ya kerja di bermitra ya sama perusahaan kan. Pandemik namanya di awal Maret tuh Pak, lagi gencang-gencangnya kan Iya. terkait isu virus sampai ke Indonesia, sampai semuanya diputus dari restoran maupun swasta. Nah, saat itu kan profesi saya ini bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu kan, dipercaya oleh perusahaan di bidang CSR-nya. Oh ya, aku ingat kan di samping aktivitas sosial, terus apa, terus bergerak untuk peluang kewirausahaan. Iya. Ada satu kegiatan pula yang ada Iya. kaitannya dengan apa, TJSP ya, Iya, CSR. Ya. CSR-nya, bidang CSR. Dan itu masih berlangsung hingga sekarang? Tidak. Untuk saat ini tidak, tunggu dipanggil, tunggu. Iya, artinya masih Ya, menunggu. menunggu, Oh, masih oke. menunggu Pak. Kembali ke produk nih. Mas Iya. Hakim. Ini rasanya lemon berarti kan? Ya, lebih dominan lemon. Iya, lemon. Oke. Ini aku buka aja deh ya. Dicoba Pak, silakan, semoga cocok. Karena ini bagus memang. Insya Allah, apalagi kalau Lemon misalkan tuh. mau diet gitu kan, mau diet, ya cukuplah 1 botol lemon. Dia herbal agak. Lemonnya berasa ya, Iya, asam. memang. Tapi segar. Alhamdulillah. Sedikit ada rasa jahe. Iya, memang itu jahe Pak. Jahe itu kan untuk menyegarkan tubuh juga. Nanti teman-teman bisa coba. Ini produk tahan berapa lama? Ini 2 hari Pak, karena ini alami. Oh, nggak ada campuran lain-lain, nggak ada Nggak pengawet dan Tidak ada sejenisnya. kalau nggak ada. Makanya kami produksi, kami buka open order hari ini nih. Kalau ada yang order, malamnya kami buat, paginya kami antar, begitu Pak sistemnya. Masih skala rumahan kan? Iya, rumah. Kan masih baru. Iya, baru. Udah mungkin berapa minggu ya? Belum 1 bulan ya kayaknya ya. Udah, sudah 1 bulan. Hampir Iya, satu 1 bulan ya. Dan tren marketingnya makin naik. Alhamdulillah makin naik. Alhamdulillah. Ada. Lah nanti kalau misalnya sobat literasi tertarik mau coba gitu kan, Iya. gimana cara mendapatkan ini? Ada juga IG kami di Tarsan Group, nanti ada di juga kontak person, terutama kontak person saya juga pribadi, ada juga kontak person nanti adminnya. Atau ada outlet khusus yang menjual ini? Untuk saat ini belum Pak. Itu Masih kami dipersiapkan ya? Ya dipersiapkan. Oke. Sementara kami online dulu, gitu. 2 hari. Kalau di dalam kulkas? 3 hari Pak. Oh, 3 bisa hari. lama-lama juga Nggak ya. bisa, Pak. Karena alhamdulillah ini alami, tidak ada bahan pengawet gitu ya. Iya. Tidak dicampur apa-apa.
Gimana Kak, rasanya? Segar. Alhamdulillah. Dan jahe memberikan sensasi yang apa, tambahan ya. Iya. Dia cenderung hangat gitu ya. Iya, benar. Jadi segar plus hangat. Bagi Pak cuaca gini bisa juga Pak nanti misalkan teman-teman nggak suka yang seperti dingin normal, bisa diseduh dengan direbus lagi hangat. Oh gitu. Kalau misalkan mau dia panas kan, direbus aja nggak apa-apa. Dihangatkan bisa. lagi. Iya, dihangatkan lagi bisa. Dan juga kan ada sedikit campuran madu bivolennya. Oh ada madu juga. Iya, ada madu bivolen. Iya. Madu bivolen. Nah kalau bicara prospek bisnis ini sendiri seperti apa nih? Untuk prospek. Pandangan dari si ownernya nih. Untuk saat ini Pak, prospeknya kami target pasarnya ini Pak ya, online. Yang kedua kami keliling jualan di pemerintah, di kantor-kantor maupun di Pemda maupun di swasta. Kami keliling juga, ada teman-teman yang bantu untuk menawarkan produk ini. Dan juga kami rencananya kerjasama juga dengan pihak pemerintah untuk bisa bantu dengan produk lokal. Ini kan sangat baik untuk rapat-rapat daripada dia membeli produk luar gitu kan. Nah, Langkah ini baiknya bisa disupport produk lokal. Bukan hanya minuman sih Pak, tapi makan-makanan juga. Sobat Literasi, saya kira ya, ini bukan cuma tentang sebuah produk yang dibikin oleh para pelaku yang kita sebut UKM gitu ya. Tapi juga ini lebih karena ini bikinan lokal gitu kan. Dan dibikin oleh anak-anak muda kayak dia kan. Ini sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya. Ada rencana mau bikin varian yang lain? Ada Pak, insya Allah ada. Udah siap semua ya planningnya ya? Udah kami action plan-nya sudah sama tim. Pakai action plan ya. Udah. Tapi kan juga di samping peluang-peluang pastilah ada problem, ada kendala. Iya pasti itu Pak, banyak gitu. Tapi beruntung kan Aspin sudah terlatih kan. Insya Allah. Terlatih untuk kuat. Tarsan yang suruh Tarsan. Nah itu dia kan kenapa namanya Tarsan kan. Saya kan kaget aja kok namanya Tarsan. Kan apa hubungannya sama minuman kayak gini gitu. Oh ternyata ada filosofinya ya. Ada. Cerita dikit deh apa nih? Nah Tarsan biar itu, orang-orang pada tahu nih. Iya. Tarsan itu kan ya secara umumnya mungkin teman-teman sudah tahu. Kalau dia kenal Tarsan, secara di pikirannya adalah itu seorang tokoh kartun fiksi kan. Iya. Ya dia kuat, ya diasuh oleh orang hutan gitu kan. Ya. Ibunya adalah seekor gorila. Gorila. Bukan. Ya. Gitu kan. Itu kan tokoh fiksi, tapi ini Pak, kami adalah sekumpulan pemuda-pemuda yang menawarkan ide dan kreativitas teman-teman. Oh ini dibikin oleh kelompok kan? Iya, kelompok. Aspin punya tim berarti kan? Iya, ada produksi dan marketing gitu ya? Iya. Ada berapa orang sekarang? Ada 5. Nah, untuk permulaan 5 cukup ya? Ya cukup. Nanti berkembang jadi 20, 30, sampai 200. Ya, 200. Sebenarnya ada tim 15 Pak. Dibantu juga sama teman-teman juga. Intinya adalah Tarsan menggambarkan ketangguhan. Iya, ketangguhan dia. Nah ini kaitannya dengan pandemi. Bangkit dari pandemi, kita sungguh-sungguh memerlukan spirit itu kan? Spirit dong. Sebagai agent of change. Ya artinya meskipun kita patuh dengan anjuran pemerintah, stay at home dan lain-lain. Gitu kan. Tapi kan ekonomi jangan sampai anjlok juga dong. Nah, itu Pak. Kan permasalahan nih sekarang. Dilema. Dilema. Apalagi yang merasakan tuh pemuda-pemuda itu Pak. Iya. Sangat dilema. Yang pertama dia nggak bisa malam mingguan. Nah ini yang menarik ya Sobat Literasi. Di saat pandemi, ya suka atau tidak, pada akhirnya kita akan merasakan penurunan ekonomi. Iya. Dan itu besar sekali. Besar, sangat drastis. Tapi justru di sisi yang lain, di tengah pandemi ternyata ada peluang baru. Iya. Yang kemudian bisa dimanfaatkan menjadi sebuah gerakan ekonomi baru. Nah ini sebagai contohnya gitu kan. Dibikin pada saat pandemi. Gitu. Tapi dengan harapan ketika pandemi usai nanti pada saatnya ini justru lebih eksis gitu kan. Iya. Tapi intinya adalah justru pada saat pandemi ketika nyaris semua potensi kita tutup ya kan, kita istirahatkan,
ternyata masih ada peluang untuk membuat Iya. sesuatu yang baru. Benar. Dan kabarnya nih, beberapa waktu yang lalu Aspin ini pernah ikut kontes video Iya. Dia tentang wirausaha ya kayak Iya, gitu, video inspiratif. yang diselenggarakan oleh Kemenaker. Kementerian Tenaga Kerja. Iya, tenaga kerja. Dan Aspin ini, nah ini dia hebatnya dia, dari sekian banyak peserta yang ikut se Indonesia, dia mampu mendapat penghargaan Tiga. luar biasa. Oh, tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Irwan. Peringkat 3 se Indonesia kan itu kan luar biasa, Pin. Iya, dari alhamdulillah 700 peserta. Iya. Video itu ceritanya tentang apa? Tentang video inspiratif bangkit di masa Covid sih Pak, temanya itu. Bangkit di tengah pandemi. Iya, temanya itu. Nah, itu menceritakan kan seperti orang yang di PHK gitu kan. Nah, di PHK bagaimana dia bisa bangkit, jangan terlena oleh dengan situasi ini. Jangan terlena. Iya, jangan tetap tangguh. Iya, tetap tangguh. Tarzan. Ya, Tarzan tuh. Makanya saya dapat info dikirim juga kan sama teman di grup nasional. Coba deh iseng-iseng gitu kan. Saya coba konfirmasi ke tim, bantu dong ini, kita coba buat ini yuk. Ya. Iseng-isengnya daripada nggak ada kegiatan gitu kan. Ya udah. Ya, kami cerita, akhirnya kami buat video, ya kami ceritakan lah sesuai realita. Karena kan satu sisi saya juga bahasa kasar di PHK kan, udah di perusahaan itu udah mutus kontrak Untuk sementara. ya sementara kerja. Dan itu dampak dari Iya, COVID juga. Covid juga itu dampak. Iya. Makanya saya teman-teman nih pada lesu kan. Satu sisi kan ya kami ini Pak sebagai senior ya yang hidup di organisasi, Iya. bagaimana menjadi seorang organisatoris, otomatis kan kita menghidupkan lembaga nih Pak. Iya. Ya kan ada bagaimana ya saya terus berpikir gitu kan. Oke. Muncullah ini ide Ya. gitu. Sobat Literasi, dari perjalanan Aspin ya, kita udah tahu semakin banyak kerja apapun yang bisa dilakukan, kemudian harus merantau Iya. beberapa kali gitu. Iya. Tiba di sini pun di Tenggarong, ya masih kayak gitu aja. Iya. Terus berusaha. Bahkan di saat kita masih berada dalam situasi wabah COVID-19, di saat semua potensi ekonomi melesu dan menurun, justru orang seperti Aspin bisa menyikapinya dengan lebih positif. Salah satunya adalah dengan membuat produk ini. Tapi kalau nggak ada produk ini, produk ini berkat jasa Pak Irwan juga, salah satu mentor gitu kan. Kalau nggak ada beliau udah nggak tahu ya. Tapi itu memang takdir Tuhan Pak. Ya. Kami itu bingung nggak ada modal. Takdir Tuhan itu pada saat dipanggil oleh salah satu senior kan, kita ngumpul, kami diskusi sama teman-teman, gimana nih ini, ayo nih ide sudah ada dan secara gagasan. Ya sudah, aku dipanggil dulu nih silaturahmi. Nanti kita akan ngobrolkan Tapi beliau lebih jauh. ada jasa juga Ya. sih. Sobat Literasi, kita akhiri sesi pertama ini, dan nanti pada sesi yang kedua ya, kita akan mengkaitkan cerita yang pertama ini dengan literasi. Kan acara kita Kopi Literasi. Iya, literasi. Apa sih hubungan ini sama literasi? Apa hubungan wirausaha sama literasi gitu kan? Dan kita akan mengupas lebih banyak lagi tentang apa itu literasi. Nah, Sobat Literasi, kita break sampai di sini. Ketemu di sesi berikutnya.